Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan berbahagia ini, kita akan membahas bersama-sama hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam persiapan melaksanakan ibadah haji dan umroh tahun 2025 ini. Baik, hadis pertama kemarin yakni tentang jihadnya kaum perempuan, yaitu diantaranya adalah pergi haji. Hadis kedua tentang kemuliaan tanah suci, tanah haram, yakni di mana tanahnya disucikan, pepohonannya dilarang untuk ditebang, kemudian binatang buruannya ini dilarang untuk diburu, kemudian barang temuannya ini wajib diumumkan. Kemuliaan kota suci Mekah. Berikutnya, yang ketiga, kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang tempat yang istimewa, yang istijabah, yang dikenal dengan sebutan sebagai Taman Surga, Raudhah min Riyadil Jannah. Di manakah tempatnya? Tentu saja kita umat Islam pasti sudah tahu Raudhah ini berada di Madinah, kota Nabi, Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar terang karena adanya Nabi Muhammad SAW, termasuk dalamnya Masjid Nabawi dan makam Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu Raudhah? Di mana letaknya? Dan bagaimana cara masuknya? Ini kita sebagai umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah haji perlu mengetahuinya. Baik, mari kita simak tentang keistimewaan Raudhah, Taman Surga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, taman dari taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas telaga Kausar. Saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, apa pesan yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, di mana letak Raudhah? Yakni sekitar 15 meter antara rumah Nabi Muhammad SAW yang sangat amat sederhana dengan mimbar Nabi Muhammad SAW. Ini zaman dahulu kala ditandai dengan karpet hijau, di mana ketika kita masuk ke Masjid Nabawi, karpet yang lainnya ini adalah berwarna kemerahan, sementara karpet Raudhah ini dibedakan dengan berwarna kehijauan. Nah, ini adalah Raudhah, tempat 15 meter jaraknya kurang lebih antara rumah beliau Rasulullah SAW dengan mimbar beliau Rasulullah SAW. Biasanya beliau mengajar agama Islam tentang kehidupan, tentang Al-Quran dan hadis pada para sahabat pada waktu itu. Nah, yang kedua, Raudhah ini berada di kota Madinah, kota suci Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi, tepatnya di antara pengimaman atau mimbar dengan makam Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini dimakamkan pada waktu itu adalah di mana beliau wafat, yakni di kamar Sayyidah Aisyah atau di rumah beliau Rasulullah SAW yang saat ini dikenal sebagai makam Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah jarak antara rumah dan mimbar itulah yang menjadi situs yang paling dicari, situs yang paling diminati oleh para jamaah haji dan umroh
yakni situs Raudhah. Nah, bagaimana cara masuknya sekarang di zaman sekarang ini 2022 pasca pandemi, ini ada satu aplikasi untuk kita bisa masuk ke Raudhah, yakni aplikasi Nusuk. Jadi bisa di-download di Play Store, kemudian diinstal dan di-download, kemudian dimasukkan nama, nomor paspor, kemudian kebangsaan, kemudian email, kemudian rencana berkunjung. Nah, di situ nanti akan ada istilahnya slot, masih ada apa tidak waktu atau kuota di mana kita merencanakan untuk berkunjung. Kalau tidak ada mungkin akan dialihkan karena terlalu penuh dengan jamaah, misalkan pada musim haji ataupun musim umroh di bulan Ramadan misalkan, maka kita akan dialihkan di jam yang lain yang mungkin kuotanya masih ada, slotnya masih ada. Nah, ini tata cara masuk ke Raudhah di era digital sekarang ini. Saudaraku yang berbahagia, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Yang ketiga, kenapa Raudhah ini menjadi situs yang paling dicari? Betul. Karena apa? Kita sebagai umat Islam rindu dengan Nabi Muhammad SAW, kehangatan Nabi Muhammad SAW, berada dekat dengan makam beliau Rasulullah SAW. Ini sesuatu. Jadi salawat kita yang saat ini kita berada di Indonesia misalkan, ini sudah sedemikian eloknya, sudah sedemikian bisa menghadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Lebih-lebih kalau kita baca salawatnya di dekat Raudhah, di Raudhah, di dekat makam beliau, di rumah beliau, di mimbar beliau, di tempat beliau biasa ngajar, tempat beliau biasa menerima wahyu, tempat beliau biasa sholat berjamaah dengan malaikat Jibril. Saya ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sanadnya atau upaya kita untuk menyambungkan sanad sejarah ini bisa menjadi sesuatu yang terasa lebih nyaman, lebih nikmat, lebih hangat, lebih dekat dengan beliau Rasulullah SAW. Pada waktu pertama kali saya mengunjungi Raudhah di tahun 2013 itu, Masya Allah, salawat burdah ini salawat yang kebetulan saya hafal, ini coba saya baca dan terasa sangat dekat, sangat istimewa sampai meneteskan air mata karena perasaan haru ya bisa sampai di Raudhah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibi kal khairil khalqil kullihim min huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulim minal ahwalil muhtakimin ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa firlana mamadaya wa syi'al karamin. Ya, di Raudhah pada waktu itu sambil menenteng sandal karena jamaah yang masih jubu, dan memang sandal kita harus dibawa ketika masuk Masjid Nabawi dengan tas sandal ataupun tempat yang aman sehingga jalan masuk kita dan jalan keluar bisa jadi berbeda dan kita tidak kehilangan alas kaki. Maka pada waktu itu masuk Raudhah adalah sesuatu yang mengharukan, sesuatu yang sangat hangat, sangat dekat, sangat nyaman, penuh dengan kecintaan pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, itulah kenapa Raudhah ini menjadi situs yang kita cari karena kecintaan kita pada Rasulullah SAW, kedekatan kita kepada Rasulullah SAW, upaya kita untuk hadir bersama dengan Rasulullah SAW di dekat makam beliau Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, kenapa Raudhah ini juga penting bagi kita sekalian, umat Islam yang ingin berdoa. Ya, kita ingin doa kita dikabulkan, betul tidak? Kita jauh pergi ke tanah suci, di antaranya ingin berdoa, ingin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, ingin doa kita didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran wasilah kekasih beliau Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di Raudhah ini momentum yang sangat istimewa bagi kita para jamaah haji untuk mendapatkan hotspot berdoa supaya
kita lebih yakin, lebih mantap doa kita, yakni di Raudhah, di jam-jam sepertiga malam, jam-jam setelah sholat fardu, kita berdoa, bertadarus di sana, kemudian bermunajat, memohon kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dijauhkan dari segala keburukan, disukseskan apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita, keluarga kita, anak keturunan kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Nah, itulah di Raudhah kita berdoa. Dan Raudhah ini adalah tempat yang istijabah untuk kita berdoa. Mihrab Rasulullah, mimbar Rasulullah, taman surga Rasulullah, tempat Rasulullah SAW menerima wahyu. Inilah yang kita cari karena kita ingin berdoa, doa yang lebih dekat, doa dengan wasilah kekasih Allah, doa yang dimana di situ kita merasa lebih nyaman, lebih hangat, lebih dekat dengan beliau Rasulullah SAW. Yang keempat, Raudhah ini juga istimewa sebab kita sebagai kaum pembelajar, kaum yang ingin senantiasa meniru, meneladani Rasulullah SAW, bisa melihat lebih langsung, lebih dekat bagaimana rumah Rasulullah SAW yang sangat sederhana. Hanya 4 kali 4 kali 4 kurang lebih ya, rumah beliau, kamar beliau, yang dimana di situ beliau tinggal, hidup dengan istri beliau. Nah, kemudian di situ antara rumah dan mimbar beliau, inilah tempat belajar mengajar beliau Rasulullah SAW, mengajari segala sesuatu pada para sahabat tentang Al-Quran, wahyu yang diturunkan bisa jadi baru turun dan diturunkan pada waktu itu ketika Rasulullah berada di tengah para sahabat, ketika beliau sedang mengajar tanya jawab dengan para sahabat, wahyu tiba-tiba turun, ya di tempatnya di Raudhah itu. Ketika beliau sholat malam, mengimami malaikat Jibril dan daras Al-Quran, ya tempatnya di mihrab Rasulullah itu, di Raudhah itu. Ketika beliau menjadi imam sholat berjamaah 5 waktu, Rasulullah SAW setiap harinya ketika masa hidup beliau ya di Raudhah itu. Jadi itu adalah tempat yang penuh dengan sejarah hidup beliau Rasulullah SAW. Makanya tempat itu menjadi tempat yang sangat kita rindukan, tempat yang sangat kita inginkan untuk kita bisa sholat di situ, berdoa di situ, membaca Al-Quran di situ, seolah-olah kita rindu dengan hadirnya beliau Rasulullah SAW, rindu berjumpa dengan beliau Rasulullah Muhammad SAW. Adapun muslimin dan muslimat di mana berada, dan tempat yang penuh kisah sejarah itu, suka duka itu, tempat turunnya wahyu itulah yang saat ini kita rindukan. Kita tidak bisa serta-merta menuju ke sana karena ada aturan-aturan yang baru, ada aplikasi dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya bagi kita para calon jamaah haji dan calon jamaah umroh untuk mengenali tata caranya, untuk mengenali keistimewaannya, untuk mengenali di mana tempat lokasinya, dan untuk mengenali apa yang perlu kita kerjakan di sana untuk mempersiapkan ibadah secara pengetahuan. Saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, semoga di tahun ini para calon jamaah haji dan umroh ini bisa nyaman beribadah, bisa mendapatkan jadwal giliran untuk sholat dan berdoa, mendaras Al-Quran di Taman Surga, Raudhah min Riyadil Jannah, di Madinah, di Masjid Nabawi, tempat beliau Rasulullah SAW dimakamkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.